Berjumpa lagi dengan saya, Ervina Anjarning Tias, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Donomulyo, Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara guna untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kali ini saya akan melakukan wawancara 2 kepala sekolah, yaitu yang pertama kepala sekolah di sekolah saya sendiri, Kepala SMP Negeri 1 Donomulyo, dan yang kedua adalah Kepala Sekolah TK PGRI 1 Donomulyo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Ervina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin saya ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas guru penggerak di modul 3.1, yaitu memahami pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya. Selain menjadi tugas kepala sekolah, pastinya panjenengan ada tugas-tugas lain. Nah, otomatis mungkin banyak masalah yang telah Bapak sering alami, terus mengambil banyak keputusan juga. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pada prinsipnya ketika kami berhadapan dengan permasalahan yang ada, kami harus berpikir core atau inti dari masalahnya apa. Kemudian kalau ini sama-sama permasalahan yang menyangkut kebaikan dan itu menjadi sebuah dilema yang harus diputuskan, kami harus mencari informasi sebanyak mungkin. Jadi mencari informasi dulu. Nah, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi dari permasalahan yang ada, kemudian kita mengumpulkan data, dari data kita analisa, ketika sama-sama benar harus diambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu sangat tergantung pada datanya. Jika memang harus dijalankan kedua-duanya, ya monggo jangan seperti itu. Memilih juga tetap dipilih mana sama-sama baiknya, tapi tetap harus dipilih mana yang prioritas utama, mana yang bisa ditangguhkan misalnya seperti itu. Jadi pengumpulan data dulu baru bisa mengambil keputusan. Nah, dari langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Bagi contoh gini, ketika ada permasalahan berkaitan dengan salah satu guru yang mendapat tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan potensi, misalnya guru penggerak yang hari ini lagi kita alami. Dari data itu kita harus mengambil keputusan atau membuat semacam kesepakatan, diizinkan untuk tetap ikut calon guru penggerak dengan mengkondisikan sesuai dengan kesepakatan dan data yang ada. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus di dilema etika ini? Hal-hal yang efektif
itu ya berangkat dari data tadi, terus dari data, kemudian nanti kita bicarakan bersama, jadi kesepakatan antara dalam penggerak dengan kepala sekolah, dengan kurikulum, dengan pihak-pihak terkait berkaitan dengan nanti ketika ada jadwal yang crash contohnya apa yang harus dilakukan. Jadi yang efektif itu ya kesepakatan. Kemudian data apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah ini? Tantangannya itu gini, kalau jadwal pas dumpyuk bersamaan, jadi antara teman-teman calon guru penggerak dengan jadwal yang keras dan kegiatan sekolah, tenaga di sekolah dibutuhkan, tapi di sisi lain beliau juga akan melaksanakan kegiatan keluar sebagai calon guru penggerak. Nah itu jadi tantangan yang luar biasa. Apalagi yang sekolah kita alhamdulillah untuk tahun ini 3 orang ya, dari angkatan ke 9 itu 3 orang, kan lumayan ya, itu seperti itu. Lalu apa Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung dari permasalahan yang ada. Jika memang harus diambil keputusan sesaat itu juga, ya harus kita ambil keputusan mengutamakan contoh ya teman-teman yang harus Zoom misalnya, karena beliau punya jadwal yang mendesak, ya maka kami harus mengambil keputusan teman-teman tetap bisa ikut Zoom, kelas tidak boleh ditinggal, kita limbahkan ke guru tiket dengan pengawasan guru. Atau jika jauh hari sebelumnya kita ketahui jadwalnya, misalnya lokal karya itu, maka kami mengkondisikan pada hari itu kegiatan menjalankan lokal karya, kegiatan sekolah adakah yang keren, kalau enggak ya jalan, kalau keren nanti ditata ulang lagi seperti itu. Tapi pada intinya semua harus berjalan dengan baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Kalau saya contohkan di dilema etika guru penggerak, itu orang yang paling mendukung pengambilan keputusan itu ya gurunya itu sendiri yang proaktif berkomunikasi dengan sekolah, dengan pihak kepala sekolah. Kemudian pihak kepala sekolah akan memikirkan solusi untuk masalah ini, melibatkan kurikulum, melibatkan wali kelas, melibatkan guru tiket seperti itu. Jadi yang paling efektif ya pada pelakunya sendiri, itu yang pertama. Yang lain baru kita ikutkan untuk menyelesaikan masalah. Ini pertanyaan terakhir Bapak. Yes, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah etika ini? Pembelajaran yang saya peroleh dengan mengizinkan teman-teman ikut pendidikan guru penggerak, yang pertama saya harus belajar legowo untuk memberi keleluasaan teman-teman terus berkembang menuju hal yang baik untuk mengembangkan sekolah itu sendiri. Jadi seperti temanya di guru penggerak, menggerakkan lingkungan, dan kami secara pribadi juga mendapatkan ilmu juga harus bergerak. Jadi kehidupan itu berubah dan bergerak. Gitu. Alhamdulillah, jawaban Bapak sudah cukup jelas. Apa yang Bapak jelaskan mengenai pengambilan keputusan secara bijak dan bermanfaat bagi saya. Semoga dengan bimbingan Bapak saya bisa menerapkannya bukan hanya kepada murid saja, tetapi pada seluruh warga sekolah maupun ke dalam masyarakat luas. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan ilmu yang Bapak nanti menjadi catatan nama baik dari Elvina.
kami pihak sekolah mendukung dan berharap mendapatkan nilai positif dari kegiatan panjenengan. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon izin, saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu untuk menyelesaikan tugas modul 3.1, yaitu memahami pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Monggo kami siap, tapi mohon maaf nanti kalau ada kata-kata saya yang kurang pas untuk ini nggih. Baik Bu, terima kasih untuk waktu dan bimbingannya. Selain bertugas menjadi kepala sekolah, pastinya Ibu juga ada tugas-tugas lain. Otomatis mungkin banyak masalah yang telah Ibu hadapi dan Ibu juga seringkali mengambil keputusan. Selama ini, panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, terima kasih Mbak. Maaf sebelumnya. Ini memang ya dilema etika itu memang suatu masalah di mana problem itu selalu muncul di lembaga-lembaga, terutama seperti kami itu lembaga yang bawah dasar seperti lembaga TK. Kebetulan saya juga selain sebagai kepala sekolah juga merangkap untuk pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran itu kami tahu persis seperti apa. Banyak problem itu sering sekali muncul pada kegiatan terutama peraturan-peraturan yang harus kami ikuti dan berbenturan dengan di masyarakat yang tidak cocok dengan belum cocok dengan yang sekarang ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oh, begitu nggih. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gini Mbak, kalau kami memutuskan secara harus seperti ini, kayaknya mungkin ya, karena memang kami berhadapan langsung dengan yang problem tersebut. Nah, akhirnya masalah-masalah tersebut harus sedikit-sedikit kita sampaikan kepada yang bersangkutan sehingga tidak terlalu mengkat, tidak boleh seperti ini, sehingga harus pelan-pelan untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi secara bertahap gitu. Iya, secara bertahap kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Itu ini. Nggih, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang jenengan biasa lakukan selama ini, Bu? Kami untuk pertama ya mengidentifikasi dulu itu masalahnya, kami itu berhubungan langsung gitu. Nah, sehingga kami bisa mensosialisasikan kepada yang bersangkutan seperti ini loh, baik dan buruknya kalau kita tidak melaksanakan ini seperti ini, kalau kita melaksanakan ini seperti ini. Nah, secara bertahap kita masuki ya, seperti kita misalnya mengadakan pertemuan itu sedikit-sedikit kita masuki, sehingga kemungkinan atau akhirnya bisa tersampaikan hal tersebut, bisa mengambil keputusan apa yang harus kita ambil kalau memang sudah dimengerti oleh semua. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika. Itu kita mengadakan pertemuan-pertemuan. Nah, Jadi semacam- kita sosialisasikan ya pertemuan-pertemuan itu yang secara langsung kita bisa berhadapan dengan yang bersangkutan juga. Nah, kita sosialisasikan tentang apa dan dampaknya dari kalau kita laksanakan dan tidak kita laksanakan seperti itu, sehingga kita keputusan itu bisa diambil sehingga tidak, istilahnya tidak kami Gitu. ya tidak saling merugikan atau saling mengecewakan seperti itu. Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti akan ada tantangan-tantangan, nggih, Bu. Ya mungkin itulah yang menjadi tantangan bagi kami adalah kalau pada yang bersangkutan itu mempunyai mindset yang kolot. Jadi untuk diberikan motivasi atau arahan itu sulit, sehingga kami kesulitan untuk mengubah itu. Keputusan itu sulit kami laksanakan karena memang kalau di daerah pedesaan itu kan memang tidak didukung oleh istilahnya apa, mohon maaf, apa namanya, apa ya, dikatakan pendidikan yang rendah gitu loh. Itu kan sulit diberikan masukan-masukan agar mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi Lalu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? kalau jadwal itu kayaknya Tidak ada jadwal, belum ya? ada jadwal karena memang itu kan problem yang tidak serta-merta ada gitu nggih. Nah, kami kalau memang itu sudah terjadi, itu biasanya kami di tingkat awal itu kami mengadakan di lembaganya dulu. Kemudian ada tingkatan, kami kalau di tingkat lembaga tidak mampu, kami punya atasan, itu bisa misalnya ke dinas pendidikan, kecamatan, atau kalau kami ini kebetulan di lembaga saya adalah di bawah naungan Yayasan PGRI, sehingga kami bisa ke Yayasan PGRI untuk menyampaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan hal tersebut, karena di sana juga ada badan hukum yang menangani hal-hal atau istilahnya menampung keluh kesah dari lembaga-lembaga di bawah naungannya, seperti itu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau seseorang atau beberapa orang itu pasti ya, di lembaga saya itu ada 5 dewan guru yang membantu dan 1 guru pendidik agama Islam, sehingga di situ kami bisa mengadakan musyawarah dan kemudian kita juga punya seorang atau apa namanya perkumpulan wali murid yang dipimpin oleh ketuanya. Kebetulan ketuanya itu adalah ketua komitenya, sehingga ketua komite itu kebetulan adalah Bapak RW di sini. Nah, itu sangat mendukung kami, sehingga apapun yang kami problemkan, masalah teknis dan segala macamnya itu sangat mendukung. Alhamdulillah. Kalau di situ kami masih belum bisa, kami bisa mendatangkan dari BPH Kabupaten gitu. Baik, Bu. Ini pertanyaan yang terakhir, nggih. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik
dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Saya pribadi ya, seperti ini ada pertanyaan seperti ini mengungkap lagi apa ya yang pernah saya lakukan kemarin itu. Nah, itu menjadi motivasi saya untuk kalau ada tindak dulu seperti itu, berarti saya sudah punya patokan, saya harus menghubungi siapa atau harus kepada siapa kami mengungkapkan itu atau tindakan yang harus kami lakukan untuk yang tindakan berikutnya. yang lain yang kemungkinan muncul lagi seperti itu. Nggih. Baik Ibu, jawabannya sudah cukup jelas. Apa yang Ibu jelaskan mengenai pengambilan keputusan secara bijak dan bermanfaat bagi saya. Semoga dengan bimbingan Ibu, saya bisa menerapkannya bukan hanya kepada murid saja, tetapi seluruh warga sekolah maupun ke dalam masyarakat luas. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan bimbingannya, Bu. Sendiri mohon maaf apabila yang saya sampaikan tadi kurang untuk pembelajaran jenengan. Sami-sami. Terima kasih.